Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, meski tahu bahwa kita setiap hari akan dipertemukan dan diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, bahkan orang itu bisa menyakiti kita dan melukai kita. Bagian kita adalah menjaga hati kita begitu rupa, jangan sampai kita terhanyut dengan sikap, tindakan, dan perbuatan mereka, apalagi kita sakit hati atau terluka. Karena kita nggak bisa jagain mulut orang. Kita hanya bisa jagain hati kita. Kita nggak bisa atur mulutnya orang. Kita nggak bisa atur sikap orang. Kita nggak bisa atur ketemu dengan siapa dan orang itu harus melakukan apa. Kadang orang-orang di sekitar kita seringkali menyakitin dan melukai. Jadi, bagian hidup kita hari ini adalah menjaga hati kita, reaksi kita tetap sejalan dengan firman. Kalau tidak, kita akan rugi sendiri. Di Ayub pasal yang kelima, yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya. Sakit hati ini banyak menimbulkan sakit penyakit, Bapak Ibu. Ketika Hana disakitin oleh Penina setiap hari, dikata-katain dan bertahun-tahun dia disakitin, sampai hatinya begitu terluka, dia cemas, dia tidak tenang. Berapa banyak di antara kita ketika kita disakitin orang lain, dilukain orang lain, cemas, marah, nggak doyan makan, pusing. Akhirnya banyak sekali penyakit yang mendatangimu. Akhirnya sakit hati bisa membunuhmu. Dan ternyata di Ayub 5 ayat yang kedua, orang bebal dimatikan oleh iri hatinya. Makanya kita harus menjadi orang yang pintar mengendalikan hati kita. Kita harus tahu bersikap seperti apa di hadapan Tuhan. Bagaimana harus bersikap menghadapi orang yang melukai dan menyakitin. Kita harus tahu bertindak benar. Bagaimana kita harus bersikap menghadapi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita setiap hari akan bertemu dengan orang-orang menyakitin. Bahkan pasangan hidupmu, keluargamu pun bisa menyakitin hatimu. Tapi responmu akan menentukan engkau akan bertindak seperti apa di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang terhanyut. Karena kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-16, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kalau ada orang ngomong karena perkataan orang yang tidak sejalan dengan kita, yang kita nggak sukain, perkataan itu menyakitin dan melukai, nggak usah disimpan dalam hati. Gak usah sakit hati. Kalau Bapak Ibu sakit hati dengan perkataan orang, dengan tindakan orang, kata kitab Amsal 12 ayat yang ke-16, Bapak Ibu menjadi orang yang bodoh. Gak pakai hikmat, gak pakai pengertian. Ngapain kita responin orang yang ngomongnya jelek? Ngapain kita renungkan perkataan buruk? Ngapain kita pikirkan hal yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Sedang Filipi 4 ayat 8 kita disuruh memikirkan perkara yang suci, adil, sedap didengar, patut dipuji. Sekalipun kita harus menghadapi hal yang menyakitkan dan melukai, tidak perlu kita ambil hati. Biarin saja, tidak perlu disimpan, tidak perlu didengerin. Lupakan saja. Bapak Ibu meski tahu hidupmu bukan ditentukan dari perkataan orang lain. Hidupmu bukan diatur oleh perkataan orang lain. Tapi masa depanmu ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Tindakanmu, apapun yang Bapak Ibu ambil harus sejalan dengan firman. Supaya engkau memiliki hati yang tenang. Sebab dari hati yang tenang akan memancarkan kehidupan. Kalau engkau jaga hatimu begitu rupa, berbeda dengan hati yang gemuruh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi hati yang terluka, hati yang tersakitin, hati yang begitu menyimpan kepahitan, ujungnya mendatangkan luka, mendatangkan penyakit banyak. Perhatikan. Dan sakit hati itu ternyata bisa membunuh loh. Ayat 5 ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita lihat lagi di Ayub 21 ayat yang ke-25. Yang lain mati dengan sakit hati dan tidak pernah merasakan kenikmatan. Ada orang-orang yang tidak bisa mengampuni. Ada orang-orang tertentu yang hidupnya ketika dilukai, mungkin dihianatin, diperlakukan buruk, tidak bisa melepaskan pengampunan. Bahkan sampai matinya pun dia mati dengan sakit hati. Bapak Ibu meski tahu ya, sakit hatimu
engkau harus lepaskan. Tidak ada solusi lain kecuali kita melepaskan pengampunan, mengampuni. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh manusia tidak berhak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak ada solusi lain kecuali kita melepaskan pengampunan. Jangan sampai kita mati dalam kondisi kita benci dengan orang. Kita lukain orang lain. Kita simpan dendam dengan orang lain. Yesus pernah berkata, ketika Petrus bertanya, berapa aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Yesus ngomong, 70 kali 7 kali. Artinya Bapak Ibu, tidak ada solusi lain, tidak ada jalan keluar lain kecuali engkau melepaskan pengampunan. Bapak Ibu, saya pernah punya hitung-hitungan bagaimana kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus melepaskan pengampunan orang yang sering menyakitin hati kita. Dipotong-potong, ada hitung-hitungannya. Bapak Ibu cari judul khotbahnya itu. Bapak Ibu, orang yang kelakuannya sama, orang yang sama, Bapak Ibu harus mengampuni. Bapak Ibu tidak hanya mengampuni, Bapak Ibu mengasihi mereka supaya hatimu sendiri bahagia dan tenang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi sakit hati, luka batin, akan mengeringkan tulangmu. Akan membuat sakit penyakit datang daripadamu. Memang tidak ada jurnalnya, tapi beberapa orang yang simpan sakit hati yang begitu rupa, akhirnya tubuhnya, imunitasnya berkurang, dan akhirnya tertimpa banyak penyakit yang mengerikan. Belajar melepaskan pengampunan. Bapak Ibu meski sadarin tidak semua orang setuju dengan kita, tidak semua orang baik dengan kita, tidak semua orang bersikap baik dengan kita juga. Bapak Ibu meski tahu banyak orang yang tidak suka dengan kita, banyak orang yang tidak sejalan dengan kita. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, tidak usah ditanggepin, enjoy aja. Yang penting Tuhan suka dengan kita. Bagian kita adalah membuat nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan mendapatin kita ini menjadi orang kesayangannya Tuhan. Bukan kita mengejar didapatin bisa menyenangkan semua orang, karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang, dan tidak semua orang bisa menyenangkan hati kita. Bagian kita adalah menjagain hati kita begitu rupa. Jangan sampai kita terjebak dalam luka batin. Jangan sampai kita terjebak dengan perkataan buruk orang. Sekarang kita akan lihat lagi di Mazmur 31 ayat yang ke-9, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Bapak Ibu, kalau kamu sakit hati, sering napasmu sesak, hati dalam hal seperti ini. Mengidaplah mataku, meranalah jiwaku. Kalau kamu simpan sakit hati, kamu nangisin dirimu sendiri, kamu merasa paling disakitin, paling dilukai, dan paling perlu dikasihani, kamu meratap untuk dirimu sendiri, dan akhirnya kamu merana, jiwamu merana, tubuhmu pun merana, dan pasti imunitas tubuhmu berkurang, dan akhirnya sakit penyakit mendatangimu. Belajar melepaskan pengampunan. Belajar melepaskan pengampunan. Di Amsal 27 ayat yang ketiga, batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Sakit hati lagi loh. Apalagi sakit hatinya sama orang bodoh, sakit hatinya sama orang tidak bertobat. Nah, namanya juga orang tidak bertobat, ya pasti melukai, pasti menyakitin, pasti mengulang kesalahan yang sama. Saya sering kali ngonselingin orang, dan orang itu susah sekali mengampunin pasangannya biasanya, atau orang lain. Kalau orang lain masih bisa diatasin, tapi kalau pasangannya melakukan kesalahan terus-terusan, bikin problem terus-terusan, dan akhirnya sakit hati, dan dia lupa bahwa pasangannya belum bertobat. Kalau pasanganmu belum bertobat, kamu sakit hati, kamu menjadi orang yang bodoh. Buat apa? Karena orang yang belum bertobat pasti ya bikin kesalahan, pasti ya nggak sejalan dengan firman. Bapak meski pakai hikmah dan pengertian ketika engkau menghadapi orang-orang yang belum bertobat, yang hidupnya belum diubahkan Tuhan, pasti bikin trouble, pasti bikin masalah, pasti bisa melukai dan menyakitin. Makanya dijagain hati kita ini begitu rupa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya dari dalam hatimu terpancar kehidupan. Banyak orang gak memancarkan kehidupan, banyak orang memancarkan kepahitan. Isinya ngedumel, isinya ngeluh, isinya menggerutu ketika didapatin pasangannya tidak bertobat.
kita didapatin pasangannya belum berubah. Kalau pasanganmu belum berubah dan bikin kesalahan, dia pasti ngulang lagi. Solusinya adalah engkau melepaskan pengampunan. Doain, biar diubah Tuhan. Karena kita nggak bisa mengubah orang lain. Tuhan yang bisa mengubah orang di sekitar hidupmu, melalui karaktermu, melalui kelakuanmu, melalui sikapmu, melalui tindakanmu yang diubah sejalan dengan firman. Ketika kita menghadapi orang-orang yang menyebalkan, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti, diperhadapkan dengan orang-orang yang katanya yang ketus, jagain hatimu. Kalau orang yang model kayak begitu, jaga jarak. Jangan terlalu banyak bergaul. Kalau sudah seperti itu, kamu banyak bergaul dan kamu lawan, tambah menyakitin. Karena orang-orang yang sakit hati kecenderungannya pingin melukain orang lain, pingin menyakitin orang lain, pingin merendahkan orang lain, pingin cari perhatian sebenarnya karena dia trauma dengan pengalaman hidupnya karena pernah disakitin. Orang-orang yang seperti ini, dia akan terus ngulang. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya adalah orang yang perlu dikasihani, perlu didoakan, supaya diubahkan Tuhan, supaya dilawat Tuhan. Tapi banyak orang terjebak ketika menghadapi orang-orang yang kelakuannya model seperti ini. Terjebak untuk marah, terjebak untuk sakit hati. Bapak Ibu, Galatia 6 ayat yang pertama, ketika kita ini mendapatin orang lain yang belum bertobat, belum berubah, kita yang rohani harus membimbing orang itu ke dalam Tuhan loh. Dengan roh lemah lembut, jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Tapi pada kenyataannya kita seringkali jatuh ke dalam pencobaan ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menyebalkan dan menyakiti. Apalagi kita sampai simpen dendam dan sakit hati. Kita sebenarnya sudah jatuh dalam pencobaan. Makanya kalau kita dipertemukan dengan orang seperti itu, jaga hatimu dengan baik. Jangan bertindak sembarangan, jangan bertindak sembrono, jangan ngawur, jangan ngikutin emosimu sendiri, jangan dewakan harga dirimu. Kadang kita perlu merendahkan diri kok. Kalau ada orang marah, jangan ditanggapin. Lebih baik diam saja. Buat apa kita menanggapin orang yang sedang emosi? Apalagi bapak-bapak atau ibu-ibu, ketika pasanganmu belum bertobat, pasanganmu jatuh dalam dosa, justru engkau lebih banyak diam loh. Tidak usah banyak komplain. Banyak diam. Banyak merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Banyak berdoa. Ubah sendiri karaktermu. Semakin kamu banyak komplain, bukan berarti pasanganmu akan terima loh. Justru akan menjadi-jadi. Berapa banyak ketika suaminya didapatin berzina, melakukan kejahatan, istrinya banyak komplain. Apakah suaminya berubah? Tidak berubah. Justru banyak melakukan kejahatan yang lain. Ketika ada pasangannya sedang melakukan dosa, melakukan kesalahan, berulang-ulang terus, melakukan hal yang tidak berkenan, berulang-ulang terus. Ketika responmu salah, kamu marah-marah mungkin. Kamu tegurnya dengan nada yang keras, nada yang sadis, nada yang sinis. Apakah dia berubah? Tidak berubah. Justru biasanya malah menjadi-jadi. Makanya kita mesti jaga hati kita. Jangan sampai kita sakit hati terhadap orang bodoh. Kalau kamu sakit hati terhadap orang bodoh, itu namanya tidak memiliki hikmat. Batu adalah berat, pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Banyak orang terjebak ini. Kamu hidupmu tambah berat. Orang-orang yang sakit hati dengan orang yang belum bertobat, belum berubah itu, pikiranmu tambah berat, hidupmu tambah berat, bebanmu tambah berat, tidak enak tidur, tidak nyenyak tidur, kerja juga nggak tenang, jalani segala sesuatu nggak tenang, karena jadi beban. Ketika kita menghadapi orang yang belum bertobat, kita banyak diam di hadirat Tuhan. Serahin hatimu di hadapan Tuhan. Jangan terpancing untuk sakit hati. Jangan terpancing untuk marah. Apalagi pingin membalas. Apalagi pingin menyakiti. Tidak ada gunanya. Bapak ibu lebih baik diam. Para istri ketika suamimu berlaku jahat, berlaku kasar, berlaku buruk, berzina mungkin, punya selingkuhan, punya simpenan, sikapmu harus lebih manis. Kita Petrus katakan loh, kalau ada suami yang bertobat, dimenangkan oleh kelakuan istrinya tanpa perkataan. Tapi pada kenyataannya banyak istri banyak perkataan. Dibikin dengan banyak perkataan, banyak negur, banyak ngomong, terus suaminya berubah, tidak berubah. Justru tambah semakin menjadi-jadi. Makanya dijagain hatimu. Berapa banyak orang sakit hati ketika pasangannya berzina, berselingkuh mungkin. Kamu kalau sakit hati, hidupmu tambah berat. Hidupmu rasanya tertekan. Dunia seakan hancur. Karena batu adalah berat dan pasir pun adalah berat. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh.
Orang bodoh selalu bikin dosa. Orang yang belum bertobat dalam kategori orang bodoh. Dia belum mengerti kebenaran. Sering terjebak oleh hawa nafsunya, sering dikontrol oleh hawa nafsunya, sering ditipu daya setan. Makanya dia seringkali melakukan pelanggaran kesalahan. Tidak heran orang-orang ini seringkali bikin trouble di mana-mana. Makanya hatimu harus diserahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, didedikasikan sama Tuhan. Supaya apa? Jangan terpancing untuk sakit hati terhadap orang model seperti ini. Kita yang ngerti kebenaran, kita harus tahu bersikap tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kita yang ngerti kebenaran harus bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Makanya dibutuhkan kita ini pengertian, pengenalan akan Tuhan. Bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri. Bapak Ibu, buah roh itu hasil kita bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari. Akhirnya menghasilkan buah Roh Kudus. Ada kasih, ada pengendalian diri, ada penguasaan diri. Itu dimulainya karena kita memberi hati kita setiap hari bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu harus nurut sama Tuhan. Makanya butuh Tuhan dalam setiap hidup kita. Supaya semakin hari kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi. Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak ngawur. Kita bertindak tepat seperti yang Tuhan inginkan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat mata hatimu dibukakan. Sehingga kamu tahu harus bersikap seperti apa. Kamu tahu harus bertindak seperti apa. Jangan terjebak dengan realita yang Bapak Ibu hadapin hari ini. Ketika didapatin hidupmu dilukain orang lain, dihianatin orang lain. Jangan terjebak untuk sakit hati. Semakin Bapak Ibu terjebak dengan sakit hati, hidupmu tambah berat, hidupmu tambah susah, hidupmu tambah ruwet. Makanya belajar menaklukkan dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sakit hati tidak akan pernah berguna apa-apa untuk tubuh kita. Justru akan mendatangkan banyak sakit penyakit dalam tubuh kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hatimu gembira ketika ngadepin situasi yang tidak gembira, engkau memutuskan hati yang gembira, kamu akan menerima imunitas yang powerful. Hidupmu akan semakin powerful. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau hidupmu berat, hidupmu penuh dengan luka, karena kamu sakit hati dengan orang yang bodoh yang melakukan dosa. Kamu kepikiran terus, akhirnya semangatmu patah. Semangatmu patah, akhirnya kering tulangmu, banyak penyakit, persendian, kurang cairan karena tulangnya kering, banyak encok, banyak rematik, penyakit mendatangi, dan semua imunitas tubuhmu berkurang. Makanya jagain hatimu begitu rupa. Bersikap benar, bertindak benar, berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi. Jaga hati. Jangan sampai kepancing marah dengan orang-orang yang kelakuannya buruk. Jangan kepancing marah dengan orang-orang yang kelakuannya jelek. Jangan pernah simpan sakit hati dengan orang yang belum bertobat dan berubah. Karena orang yang belum bertobat dan berubah, selalu dia bertindak ngikutin emosinya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin keinginannya, ngikutin semua yang memimpin hidupnya adalah hawa nafsu saja. Sehingga bertindak semaunya sendiri, bertindak seenak perutnya sendiri, berkelakuan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ngomong pun juga sering menyakitin, ngomong pun sering melukai. Makanya jaga hati begitu rupa. Jangan terjebak untuk jatuh dalam dosa, apalagi sakit hati dengan orang-orang yang belum bertobat. Doain, ampuni, lepaskan pengampunan. Kita yang ngerti firman harus membimbing orang-orang ini dengan rendah hati, dengan sabar, dengan tulus, berdoa terus. Banyak orang yang putus asa ketika mengalami proses-proses seperti ini. Dan akhirnya apa? Janji Tuhan tidak digenapi dalam hidupnya. Apa yang saya khotbahkan ini kelihatannya gampang, tapi ketika Bapak Ibu menghadapi, menghidupinya akan berat sekali loh. Tidak mudah mengampuni. Engkau butuh kekuatan Tuhan. Tidak mudah untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang kelakuannya buruk, sikapnya jelek, menjengkelkan. Apalagi tidak mudah mengampuni pasanganmu yang selalu melukai. Tapi engkau butuh Tuhan. Ketika keputusanmu tepat seperti yang Tuhan mau, engkau melakukan yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika engkau melakukan itu, orang
yang menyakitimu, mungkin siapapun orangnya, akan diubahkan Tuhan. Dibutuhkan keputusan hati kita yang tepat, supaya segala sesuatu yang kita ambil, akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Jangan ngikutin ego dan hawa nafsu, tidak ada gunanya sama sekali. Ego dan hawa nafsu akan menjebak kita, akan menyeret kita jatuh dalam dosa. Tidak berguna sama sekali. Belajar mengasihi Tuhan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Dan berlaku hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini mengasihi sesama ini termasuk orang yang jengkelin, orang yang menyebalkan, orang yang melukai, orang yang mengkhianatin, orang yang menipu. Suruh mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dibutuhkan kasih karunia Tuhan, dibutuhkan kekuatan Tuhan. Kita butuh dipimpin oleh Tuhan, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, berjalan hidup takut akan Tuhan. Jadi saya berdoa apa yang kita pelajari hari akan membuat hatimu merdeka. Bapak Ibu, ketika engkau memutuskan untuk belajar mengampuni, engkau akan melihat hatimu tenang, hidupmu tenang, hidup bahagia. Ketika kita melepaskan pengampunan, ketika kita melepaskan pengampunan, orang yang menyakiti itu pun akan dijamah Tuhan, akan diubah Tuhan, akan dilawat Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Jagain hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan dan nama Tuhan yang dipermuliakan atas hidupmu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas pelayananmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman. Kami meteraikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Dan namun berdoa setiap orang yang mendengar firman diubahkan, dijamah, dipulihkan, dilawat Tuhan. Semakin hari semakin dibawa kenal Tuhan, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, sehat sempurna, dan hidup menyenangkan hati Tuhan dan melayani Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan, buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, haleluya, amen, and God bless you. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadiratnya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Dengan lift my hand in surrender to your name, most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore.
konomo tapi kunarabashikini mendebeki nomoto pokor. Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shandebiko nomo papi pepire mente pekianama. Ikerebeko namateke pesentoko namanderene. Inana nama sinimianamo. Inimianamo sehe. Inimikianamo. Mengalir kuasa-Mu.
di dalam kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Ya Roh laini, Ya Roh laini, Jesus, Ya Roh laini, Ya Roh laini. Hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan pengakuan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healed in Jesus name. Aku berkata semua benjolan tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh pilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasin ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau
daging, tubuh atau apapun. Aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bo sebadia. Kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Baik Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Yes. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan. Benar gak? Yes. Benar? Yes. Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pingin tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you.
buka matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hati. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory.
bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mahmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you.